Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Lama sekali rasanya tidak upload. Gimana teman-teman di rumah sudah mulai membuat ekoenzim, mengompos yang sudah memulai? Teman-teman baru komentar ya. Terus kendalanya apa aja nih untuk mengompos atau membuat ekoenzim? Kita bisa sharing bareng-bareng di sini. Hari ini saya mau panen ekoenzim 3 tempat ya teman-teman, 2 yang di toples dan 1 yang di ember. Tapi untuk yang di galon itu nanti beberapa hari ke depan saya panen lagi. Nah, pertama saya mau buka dulu tutupnya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada beberapa jamur tapi tidak banyak ya. Nah, untuk ciri ekoenzim yang sudah siap panen yaitu tentunya yang sudah berusia 3 bulan atau 90 hari. Dan yang kedua, wangi atau aroma dari ekoenzim ini adalah khas fermentasi atau seperti wangi asam gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk warnanya biasanya kan ada yang kuning, kemudian ada yang coklat muda, ada juga yang coklat tua, tergantung molase atau gula merah dan sisa organik yang digunakan. Nah, untuk ini kan dari penampakan ini insya Allah sudah berhasil ya teman-teman, karena tidak ada jamur hitamnya, wangi khas fermentasi, kemudian warnanya pun cukup bagus karena saya menggunakan gula merah. Untuk panen ekoenzim yang di wadah besar, teman-teman bisa langsung siapkan wadah yang sudah bersih seperti ini untuk memisahkan cairan dan ampasnya, kemudian saringan dan tempat untuk menyimpan ampas ekoenzimnya. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung kemas atau simpan di wadah-wadah kecil atau botol-botol yang sudah bersih. Misal teman-teman di rumah punya banyak botol plastik, itu teman-teman bisa bersihkan terlebih dahulu, copot labelnya, kemudian untuk mengemas ekoenzim. Nah, untuk ampasnya saya mau simpan di tempat yang tadi ya. Nanti semua ampasnya akan saya simpan di sini dan akan saya manfaatkan. Jadi ketika kita membuat ekoenzim, kita tidak boleh membuang lagi ampas tersebut. Mengapa? Karena tujuan dari membuat ekoenzim adalah mengolah sisa organik yang kita hasilkan setiap harinya agar tidak menumpuk di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah akhir ya teman-teman. Tentunya di sana akan mencemari lingkungan, tanah, air, dan udara, apalagi ketika sudah tercampur dengan sampah anorganik dan akan menimbulkan gas metana yang berbahaya untuk bumi kita ini. Ekoenzim disebut cairan alami sejuta manfaat. Saking banyak manfaatnya ekoenzim ini, teman-teman wajib buat di rumah. Nah, tujuan yang utama tadi kan untuk mengolah sisa organik. Manfaat yang lainnya merupakan bonus teman-teman. Saya gunakan untuk membersihkan piring, baju, lantai, kemudian kompor, perabot rumah tangga. Cairan ekoenzim ini saya pakai juga untuk membersihkan diri seperti digunakan untuk sampo, mandi, kumur-kumur ya teman-teman. Nah teman-teman, selain untuk kebersihan, ekoenzim ini saya gunakan di rumah untuk pertolongan pertama pada luka-luka, kemudian bentol, anak-anak terjatuh, luka gores, atau sebagai terapi kesehatan di rumah. Saya juga gunakan cairan ekoenzim ini untuk kebun mini saya di rumah. Saya gunakan untuk pupuk, untuk semprot hama dengan perbandingan tertentu. Nah, teman-teman yang belum tahu perbandingan untuk menggunakan ekoenzim, bisa lihat di playlist di video saya sebelumnya.
Nah, teman-teman bisa semprotkan juga ekoenzim di udara dengan perbandingan 1:1000 dicampur air. Semprot-semprot setiap hari biar udara di dalam rumah, di halaman, di sekitar kita terasa lebih segar ya teman-teman. Untuk kebersihan, untuk kesehatan, kemudian untuk pertanian, dan tentunya sangat bagus untuk lingkungan kita, untuk air, udara. Udara terasa lebih luas dan berkualitas tentunya. Nah, teman-teman, ini sudah toples yang terakhir. Saya mau padatkan dulu untuk ampasnya. Ini saya mau pisahkan, akan jatuh. Ya udah nggak apa-apa. Ini teman-teman, ini botol-botol yang saya mau pakai untuk mengemas cairan ekoenzim ini. Nah, teman-teman, kalau mau pakai botol bekas seperti tadi, jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kalau saya cucinya nggak pakai sabun teman-teman, jadi cucinya itu siapkan air 1 bak, kemudian kasih kira-kira 3 tutup botol, kemudian langsung deh botol-botolnya dicuci, disikat gitu. Sudah gitu aja teman-teman. Cucinya pakai ekoenzim lagi botol-botolnya. Nah teman-teman, diisi sampai penuh kayak gini ya. Nggak apa-apa, ini untuk menghindari udara masuk juga agar lebih berkualitas ekoenzim ini. Nah, teman-teman, untuk ekoenzim ini kan tidak ada masa kadaluarsanya jika teman-teman menyimpannya dengan baik. Ya, tutupnya rapat, kemudian sirkulasi udara tempat penyimpanannya bagus, itu insya Allah akan awet teman-teman. Justru ekoenzim yang umurnya lama itu lebih bagus untuk kesehatan teman-teman. Nah, pernah saya waktu itu nyimpan ekoenzim, tapi tutupnya itu tidak rapat. Bakteri dari luar masuk, kemudian menyerang cairan ekoenzim tersebut sehingga terdapat jamur hitam. Wangi khas fermentasinya hilang dan berubah menjadi bau got, teman-teman. Terus bagaimana jika menjumpai ekoenzim yang sudah dipanen tapi bau dan warnanya sudah berubah? Nah, teman-teman masih bisa gunakan untuk pupuk tanaman teman-teman ya. Jadi tidak ada yang sia-sia, insya Allah semuanya masih bermanfaat termasuk ampasnya. Teman-teman jangan buang, dimanfaatkan kembali. Nah, untuk memanfaatkan ampas ekoenzim sebagai terapi kesehatan, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya juga ya. Ada saya sudah bikin. Alhamdulillah sudah selesai panen ekoenzimnya. Untuk teman-teman yang ingin wanginya berlebih, teman-teman bisa bikin fermentasi kedua dengan aromatik alami. Ada sisa 1 gayung, mau saya pakai cairan ekoenzim ini untuk merendam ampas ekoenzim yang tadi. Jadi ini cara menyimpan ampas ekoenzim ya teman-teman, jangan dibuang, ingat. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa sayangi bumi, sayangi diri.